maaf ya dulu tuh gue bener-bener sampai unfollow karena gue jijik banget lihat lo kayak gitu. Jijik banget lo tuh kayak nggak bisa ngerawat badan lo nggak peduli sama badan lo, nggak peduli sama kesehatan lo kayak gitu. Itu lumayan banyak yang DM kayak gitu minta maaf. Kayak sekarang gue kaget banget ngelihat lo gitu-gitu sampai mereka follow lagi kayak gitu. Tujuan diet aku bukan balas dendam ke mereka yang ngata-ngatain, tapi emang buat diri aku sendiri. Ini Fadil dulu sahabatan sama gue dari SMA kan, dia gue jemput ya, kita naik motor kan gitu. Dia tuh udah marah-marah mulu. Risa lu udah di mana sih telat gini gitu. Itu sampai guru tuh apal banget kita selalu telat berdua. Padahal sekolah kita tuh di satu komplek yang sama rumah Fadil. Kalau Fadil sama teman dekat lebih sering bercanda atau dia sebenarnya serius juga orangnya? Nggak serius. Maksudnya kayak orangnya kayak gue mau ngobrol diskusi serius banget gitu. Dia nggak serius. Aku aja nggak diseriusin. Makanya aku pilih orang lain. Maju mundur, cantik. Halo Bun Besti, welcome to Be Honest bareng aku Gia Sadika. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial medianya Bun Live teman ya. Episode kali ini aku kedatangan seseorang yang belakangan ramai diperbincangkan karena mirip dengan Syahrini. Benar mirip gak ya? Kita lihat langsung aja ya. Please welcome Clarissa Putri. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Cantik. Sehat. Alhamdulillah. Takut ngaca ya. Gue ngomong gitu melulu. Iya. Ya. Risa pertama kali kan dikenal melalui channel YouTube Samsolese ID. Yes. Apa itu? Itu adalah grup apa sih itu? Kosidah ya. Grup teman-teman main aja. Teman main, kita satu kampus bareng, terus kayak iseng-iseng buat channel YouTube. Jadi, satu kampus bareng? Iya, semuanya. Betul. Siapa aja yang ada di dalam situ? Ada Fadil JD, ada Sandra Lubis sama Nina KPW. Berempat. Iya. Cowoknya satu. Fadil paling ganteng di situ. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah lo deal, bersyukur dulu ya. Kayaknya emang itu salah satu trik dia deh, biar dia kelihatan ganteng. Kalau dia ngambil cowok kayaknya dia nggak mau. Iya benar. Karena cewek-cewek dia pengen paling ganteng, makanya dia mau deh. Benar. Tapi katanya dulu ada gosip-gosip kamu itu diisukan dekat dengan Fadil Jaidi. Apa benar? Deket rumahnya. Hah? Rumahnya deket. Aduh ini kayaknya pertanyaan yang ada di mana-mana tentang Fadil. Gitu? Iya. Padahal sebenarnya kita mikir sendiri ya ini ya. Enggak, ide sendiri gitu. Ide sendiri, padahal ini cuma ngarang loh. Ngarang. Deket sama Fadil ya deket sebagai sahabat sih. Enggak sebagai yang lain-lain. Lain-lain apa ya? Ya kayak, yang ganteng gitu. Gitu. Enggak sih, enggak sekarang ya? cukup berteman dekat aja. Oh oke. Jadi enggak ya, tidak cie-cie ya. Enggak. Sebenarnya, katanya ini dulu kalian tuh backstreet jalan belakang. Jangan ya, kalau cabut sekolah. Kalau cabut sekolah. Kalau cabut kan kebetulan gue sama Fadil itu kan emang satu SMA bareng, satu kelas bareng. Oh, bersahabat dari sejak dulu. Udah sama Fadil tuh sekarang udah mungkin 15 tahun kali. Iya. Sama Fadil. Oh. Jadi mungkin orang-orang lihatnya deket banget atau apa, dicurigai gitu. Jadinya. Tapi ya sebenarnya itu kalau mencurigai kayak banyak deh, orang tua kita dulu juga kayak mikir kayak gitu. Beneran? Iya. Karena saking barangannya? Hah? Karena sering barangannya? Iya, kenapa harus begini ya? Oh iya, gue. Sering barangannya? Iya, karena sering gue barangannya berangkat sekolah bareng, Oke. gue jemput dia gitu. Nah terus pas sampai udah lulus SMA, kuliahnya bareng juga, dia jemput gue gitu. Rumahnya juga deket, jadi berbarengan. Jadi emang kemana-mana kayak berdua terus deh gitu. Oh, jadi bukan cemiu-cemiu, hanya bersahabat sejak dini gitu kan. Nah, basic di sini kan pasti familiar dengan Fadil. Fadil tuh pada zaman Samsolese ini tuh gimana sih orangnya zaman dulu tuh gimana sebelum dia terkenal? Kayak gitu sama, kita tuh semua berteman ya kayak gitu, kayak Fadil semua sama, karena emang ya satu frekuensi pertemanan aja gitu. Mungkin kalau beberapa teman-teman yang ada ngikutin channel YouTube Samsolese tuh pasti tahu Fadil yang sekarang tuh juga sama aja sebenarnya main dulu. Cuman emang kalau sekarang kan lebih kontennya lebih sama keluarganya, sama bokapnya ya kan. Kalau dulu kan sama kita berempat ya, mungkin jadi lebih sering aja gitu. Mungkin orang ngelihatnya sekarang kalau si Fadil tuh
nggak ada bedanya sebenarnya sama dulu. Kalau ngikutin Fadil dari dulu banget sebelum dia sekarang ini sama Sam Solese, dia kayak gitu juga. Lucunya sama, sama gitu, sama kelakuannya kayak gitu. sama. Oh, tidak ada yang berubah dari dulu dan sekarang Fadil. Berubah, lebih banyak duit sekarang. Alhamdulillah Fadil. Alhamdulillah. Nomor rekening ntar gue kirim ya Dil. Ya, lumayan ya. Tapi kalau pribadian mah sama-sama aja dari dulu, nggak ada yang berubah ya, nggak ada sombong nggak dong ya. Sombong nggak ada. Jadi kayak sih. gue sih gitu, nggak kan? Enggak, coba kan emang kita kan dari dulu kan kayak suka canda-canda kan Iya. ya. Jadi kayak ya paling bercandaan internal kita aja sih kalau ngeledek-ngeledek kayak gitu. Oh. Dan sekarang udah kalau bercanda juga udah nggak ada yang kayak ya udah sekarang kalau emang jalan kesuksesannya masing-masing kayak gini, kita juga nggak kenapa-napa, saling support aja sih. Ya alhamdulillah, pertemanan yang baik, saling support ya, Ya. kan? Kalau Fadil sama teman dekat lebih sering bercanda atau dia sebenarnya serius juga orangnya? Kalau sama teman dekat kayak misalnya Sam Solese sama aku sama anak-anak yang lain tuh lebih dari yang kalian lihat di sosmed di konten-konten. Lucunya lebih lagi. Ya karena ibarat kata ya kita kan saling nimpalin, saling bercanda, terus ada bercanda-bercanda yang tidak layak tayang gitu kan. Nah, itu kan udah biasa tuh. Nah, jadi kalau sama teman-teman Banyak. sih kita lebih lagi deh dari itu. Tapi dia nggak serius orangnya ya? Nggak serius. Maksudnya kayak orangnya kayak gue Enggak mau sih. ngobrol diskusi Nggak, serius dia, banget gitu. Dia nggak serius. Aku Nggak aja ya? nggak diseriusin. Makanya aku pilih orang lain. Sebuah jawaban yang terselubung. Tahu nggak, kayak nyari jarum dalam jerami. Itu jawabannya. Itu clickbaitnya ya. Loh, Itu hooknya ya, itu hooknya. Nah, jadi orang tuh harus nonton biar tahu jawabannya apa. Jadi nggak kayak alah ya, jawabannya ternyata enggak. Belum tentu saudara-saudara jawaban tuh akan ada sampai habis episode ini. Contoh jalannya apa sih Fadil itu ke teman-teman terdekatnya? Kalau sama gue ya, gue tuh sampai dibilang, jadi kan gue SMA sama Fadil kan bareng dari SMA itu kan, sampai di SMA tuh juga ada gengnya, beda sama Sam Solese. Oh, banyak gengnya. Kita geng gitu juga. Fadil juga cowok sendiri juga deh di situ. Cuman emang ya kita udah sahabatan banget deh. Itu aja sama teman-teman gue yang lain tuh bilang gini, orang paling sabar ngadepin Fadil lu serius gitu loh. Lu sampai mau berteman sama dia lama tuh karena emang dia seusil itu, seiseng itu. Jadi kayak ya mungkin ada beberapa hal konten-konten yang pernah di-share juga kayak Fadil ngerjain gue apa. Gue tuh takut banget kayak serangga-serangga, takut kecoa atau apa. Dia tuh makin seneng. Makin seneng. Ngejalaninnya begitu. Iya, ngejalin, kagetin, nakut-nakutin tuh udah pokoknya makanan dia ke gue banget deh gitu. Berarti kayak ke bapaknya juga itu sebenarnya dia begitu orangnya, jahil begitu ya? Bahkan sebelum dia viral sama bapaknya buat konten kayak gitu tuh emang dia udah sering kayak gitu sama bapaknya di rumah. Bapaknya juga suka kocak gitu kan sama dia. Emang Cuman kenyataan. emang nggak pernah direkam aja. Mungkin karena kan keluarga ya, mungkin dulu mikirnya kayak privasi atau apa. Nah pas dia iseng, dia tuh dulu ngupload tuh di IG tuh kayak cuman dikit deh tentang bapaknya, harus ada komen orang kayak, Kak kenapa nggak ngupload di TikTok, terus dia repost aja ke TikTok dan jadinya rame di situ. Padahal sebenarnya di luar itu semua ya yang dia lakuin sampai sekarang ke bapaknya itu tuh udah candaan mereka sehari-hari di rumah aja gitu. Emang kenyataan yang terjadi setiap hari sama dia gitu. Cuman bedanya kan sekarang dia suka nyembunyiin kameranya. Oh iya kayak gitu kan. iya. Ngakak Gitu sih itu sih, sampai kita kalau melihat si Fadil menjahili bapaknya itu sampai ngakak kan, aku sampai suka banget yang ngejailin bapaknya, ada apa lah, tawon lah, ada apa gitu-gituan kan. Tapi sekarang masih suka bikin konten sama teman-teman Sam Solese nggak? Bikin konten buat di YouTube Sam Solese-nya udah nggak pernah. Kayak kita udah berapa ya? Kalau untuk konten yang bener-bener ngonten gitu kayak dua tahun lebih kayaknya ada banget deh. Kita udah hiatus lah dari YouTube itu. Cuman kalau emang kayak ada beberapa momen Sam Solese kayak kemarin teman aku nikah, si salah satu di antara kita nikah, ya kita buat vlog kayak gitu-gitu. Jadi emang sekarang kalau ada momen yang bisa kita rekam, kita jadiin vlog, kita upload, tapi nggak ada konten yang rutin lagi kayak Sengajain dulu. gitu. Tapi sekarang tuh misalnya kayak aku mau buat konten apa nih, aku punya konten sendiri di akun aku gitu. Nah itu biasanya aku ngajak mereka atau apa. Jadi kayak tapi nggak mesti full gitu, karena kan mulai awalnya itu jadi kayak nggak konten-konten di Sam Solese itu kan karena pandemi dulu. Karena ibarat kata nge-YouTube-nya kan memang selama ini berempat bareng terus ketemu terus tapi karena pandemi jadi nggak bisa ketemu. Awalnya masih sering tuh kayak online gitu loh, kita kayak buat yang sebisa kita lah gitu, tapi lama-lama emang nggak efektif. Jadi kayak ya udah situasinya kayak gini, terus udah ternyata ada jalannya masing-masing saat pandemi itu. Mungkin kita ngisi konten kita sendiri masing-masing kan. Jadi kayak ya udah jalan masing-masing, ya ternyata sekarang memang rezekinya di sini gitu. Tapi kita masih main bareng, masih temenan. Jadi Sam Solese itu kan cuma nama ya. Aslinya tuh kan emang kita main bareng-bareng. Gak cuma kita berempat doang sih, sebenarnya ada banyak rame-rame gitu. Tapi ya Sam Solese itu kan sebuah YouTube-nya aja. Sam Solese itu cuma YouTube aja, nama YouTube kita, tapi pertemanan kita masih sampai sekarang. Paling deket sama siapa kamu di Sam Solese? Kalau dibilang paling dekat sama siapa,
ya sama Fadil, karena Fadil itu kan temen aku udah selama 15 tahun ya dari SMA. Terus Fadil juga yang pokoknya udah tahu banget aku lah, udah kayak saudara sendiri gitu kan. Sama keluarga juga tahu. Sebenarnya kita berempat tuh keluarga kita tuh juga udah kayak keluarga masing-masing. Maksudnya keluarga semua gitu loh. Udah perkenal ya. Karena sekarang sih karena apa ya, Fadil juga udah mulai sibuk atau apa gitu, waktunya juga nggak, yang paling susah waktunya sama kita. Jadi kalau sekarang kalau dibilang paling deket ya mungkin aku ya sama-sama deket sih, tapi mungkin lebih banyak cerita, lebih banyak update atau apa tuh ke teman-teman yang cewek, ke Sandra Manina, apalagi sekarang mau nikah kayak minta masukannya atau apa lebih ke cewek. Iya, gitu. lebih masuk gitu ya. Tapi tetap sama Fadil tuh tetap ada updatean hidup kita, tetap kayak chat-chatan gitu sih. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih challenge. Judulnya siapa yang paling di geng Samsulesi, oke? Oke, kita panggilkan aja langsung Samsulesi. Iya, kita panggilkan semuanya masuk ya. Fadil kenapa ngumpet gitu? Ayo masuk. Yuk masuk sini yuk. Orang jadi karang gila ya gitu ya. Oke. Siapa yang paling lupa tanggal ulang tahun? Sandra. Siapa yang paling gak bisa jaga rahasia? Gak bisa jaga rahasia orang kayaknya semuanya ya, karena kita akan menyebarkan ke berempat. Jadi kayak bawa pulang gitu kan. Tapi kalau di antara kita sesama semua bisa sih. Semua bisa. Ya, tergantung dikasih berapa. Oh enak ya, kayak gitu pertemanannya ya. Aku mau masuk ke geng itu biar ngejaga rahasia aja, khusus penjaga rahasia. Cacepannya banyak, enak. Mau Siapa yang paling kreatif dan penuh dengan ide? Kalau paling kreatif penuh dengan ide kayaknya kalau untuk konten masing-masing ya, kalau konten masing-masing ya itu bisa dilihat sendiri aja, penilaian orang aja. Tapi kalau misalnya di Samsulese ya kita lebih sering rembukin bareng-bareng sih. Misalnya siapa yang punya ide tuh kayak kita rembukin, kayak gimana nih ntar kadang misalnya aku punya ide nih misalnya gini, aku sampein ke anak-anak Samsulese, tapi ternyata mereka ada kayak masukan gimana kalau ini kayak gini gitu. Jadi emang ya basicnya emang suka ini aja sih, maksudnya semuanya suka cari-cari ide. Oke. Berarti aku nggak bisa masuk. Kayaknya kreativitasnya masing-masing tuh beda. Mungkin kayak aku di mana letak ininya, Nina di mana, Fadil di mananya. Saling mengisi, jadi ide beda-beda ya. Jadi kenapa mungkin kita match aja gitu untuk kayak jadi satu grup, karena ya kita bisa nyatu di situ. Tapi kalau untuk kayak kreativitas masing-masing orangnya mungkin ya itu biar orang aja yang nilai dari sosmed masing-masing gitu. Oke. Siapa yang paling suka telat kalau lagi main? Gue Mas Sandra. Berapa lama? Yang paling parah? Yang parah ya paling sejam 2 jam. Gak paling ya itu kayak orang emang udah kebangetan ya. Pernah nggak udah bubar lu baru datang gitu? Nggak sampai kayak gitu sih. Kalau bubar nggak sampai, cuman kayak lebih tepatnya kenapa nggak bubar karena mungkin orang-orang kayak mana sih nih gitu. Biasanya gue Mas Sadar tuh biasanya kalau di tuh circle kita, perkumpulan kita tuh kita ceritanya MC-MC-annya gitu loh. Jadi kayak udah terakhir aja. Pokoknya orang paling kesel kalau misalnya ini Fadil dulu sahabatan sama gue dari SMA kan, dia gue jemput ya, kita naik motor kan gitu. Dia tuh udah marah-marah mulu. Risa lu udah di mana sih telat gini gitu. Itu sampai guru tuh apal banget kita selalu telat berdua, padahal sekolah kita tuh di satu komplek yang sama sama rumah Fadil. Terus ingat banget si guru BK-nya tuh nanya, emang kalian tinggal di mana sih gitu. Si Fadil bohong, ngomongnya ada tuh daerah lain tuh agak jauh tuh, Rawalumbu bilangnya gitu kan. Terus nggak lama kayak 15 menit kemudian ada guru yang kenal Fadil, kamu telat mulu, rumah di sini juga gitu. Itu malu banget, itu fail banget, kayak aduh udah habis bohong gitu. Pokoknya langsung ketahuan lagi. Kalau mungkin kenapa gua Mas Sandra suka telat karena kan kita anaknya make upan banget gitu ya, kayak kering rambut, ngekerlin apa segala macam. Jadi kayak ya lama di situ sih. Udah gitu kan suka ini ya, suka banyak omong ya. Kita kalau siap-siap nih ya, kita sambil video callan. Oh iya, baru aku mau nanya tadi, pernah nggak siap-siap video callan? Iya, video callan di rumah masing-masing, kita video callan sambil siap-siap. Pakai baju apa gitu ya? Iya, pakai baju apa? Enggak, bahkan sampai dari make upnya kayak gitu-gitu. Oh, kayak lagi live ya? Nah itu tuh ada aja. Nah itu yang buat lama. Nah Fadil bagian orang yang selalu nungguin. Nah dia nggak perlu dandan. Kalau misalnya kita lagi nginep nih, lagi liburan di mana gitu, misalnya di villa mana gitu. Nah itu tuh dia tuh udah siap sendiri. Jadi kadang dia minta gini, kalau kalian udah mau siap baru bangunin gue tidur. Gitu, dia selalu kayak gitu. Dan itu udah trik kita juga sih biar dia nggak cranky nungguin kita. Tapi gimana loh itu video call kan mau ketemu nih ceritanya ya? Video call dulu itu mengapa terjadi? Nggak tahu ya. Ngerasa nggak sih kalau cewek tuh kalau misalnya siap-siap tuh sama teman-teman cewek tuh enak sambil ngobrol. Oh iya. Kadang kan kalau misalnya kayak halu-halu sedikit gitu kan, kayak suka sosok ala-ala jadi beauty vlogger gitu sambil make upan gitu-gitu kan. Nah ini tuh lebih enak aja ngomong. Kadang video call aja ya guys, aku pakai ini ya. Padahal itu yang nonton teman sendiri. Dia astagfirullah, mau ketemu juga temennya juga. Iya, mau ketemu kayak gitu. Malah bersahabat juga. Iya, jadi kayak apa ya?
enak aja deh kalau sambil ngobrol gitu. Nggak Cuma kerasa sekarang cocok gitu. nah tapi itu kalau bahkan itu kalau siap-siapnya kita mau saling ketemu. Kalau misalnya acara sendiri-sendiri sih enggak sih, enggak. Oh, malah kalau mau ketemu. Sampai video callan, sampai kayak lu pakai baju apa? Nah, gitu, itu aku lihat suka dulu. tuh Iya, kalau kayak gitu. pakai baju apa biar nggak ini Iya, sendiri nggak salah gitu sendiri kan. kan. Nah, nggak Nah, salah iya. sendiri, benar. Siapa yang paling mungkin akan melakukan operasi plastik? Gue deh kayaknya. Gue deh. Soalnya kayaknya dari semuanya gue yang paling pernah ngomongin, gue pengen banget deh operasi hidung gue kayak gitu-gitu kan. Atau kayak gue pengen ini deh, tapi ya selalu disadarkan aja sih. Nggak Tapi mau. kayaknya kayak kalau Sandra Dina juga kayaknya sempat ngomong kayak biasalah cewek pasti ada Benar. aja yang kayak pengennya ini Gue pengen gitu. ini deh gitu ya. Nah, Fadil ini ada lagi Tuci perannya Fadil di sini ada lagi dia Ada. sebagai pengingat. Oh, Jangan taunya. lu dosa lu gini-gini. Saya kita pernah tuh dulu pakai LS extension kan dulu lagi headset LS gitu. Kayak kalian tau gak sih kalau itu dosa gini dia kayak gitu-gitu. Emang iya, gue pernah. Lu kayak gitu. Terus dia suka bercanda-candain kita kayak gitu sih. Cuman kayaknya kalau operasi sih ya namanya cewek pasti ada aja Ada, ya. iya. Ada aja sih pengennya apa ya nggak jauh-jauh dari operasi deh, misalnya filler ya Iya. kan, atau apa botox kayak Iya. gitu-gitu. Mau nggak, berani nggak operasi? Gue operasi kayaknya kalau operasi kalau sekarang sekarang karena lagi diet operasinya pengennya sih ya buang kulit sisa itu kulit yang emang loose skin gue yang karena turun berat badan. Terus kayak pengen maaf ngencengin payudaranya karena kan pasti kan lebih Endoy kendor ya, gitu kan karena habis turun berat badan banyak. Nah ya kayak gitu sih lebih ke biar apa ya, karena kan kita juga kerjanya kan jual diri kita nih ya kan di depan kamera gitu, orang ngeliatnya kitanya gitu kan. Jadi kayaknya ya penampilan faktor salah satu yang paling utama juga. Jadi Iya, benar. nggak ada salahnya sih menurut aku kita memperbaiki apa yang kurang ya. Kalau misalnya memang ada orang yang nggak setuju atau apa, ya itu pilihan hidup masing-masing Benar. Ya aja. dari diri kita gitu ya. Aku nggak bilang kayak semua cewek harus operasi atau apa, Oh, itu iya. enggak, aku juga nggak melarang gitu ya. Semuanya sesuai kebutuhan masing-masing aja. Iya, betul. Terus juga budgetnya mungkin Kemampuan ya kan, masing-masing. kemampuan masing-masing, terus kayak kebutuhannya masing-masing ya. Betul. Kalau untuk kayak operasi plastik muka segala macam sih, aku kayaknya sekarang lagi nggak mikir ke sana sih, lebih fokus ke untuk diet ini aja, karena pas diet ini ya kelihatan kok, maksudnya kayak ternyata gue nggak mesti ubah ini ya, gue nggak Oh, mesti ubah iya. ini ya. Ternyata dengan hidup lebih sehat aja tuh banyak yang jadi lebih bagus di tubuh gue gitu. Iya, perubahannya ada yang lebih baik gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang siapa yang paling mungkin nangis di tempat umum? Gue dan Nina, Kenapa? karena kita paling cengeng di grup. Apa? Hal apa bisa yang bikin menangis? Kayaknya kalau nangis, kayaknya udah sering deh gue kelihatan nangis di kamera ya. Cuman kalau Nina Gedung gue kayak kita kalau nonton film sedih yang paling mewek-mewek guling-guling tuh kita berdua, yang paling cengeng. Paling cengeng, gampang tersentuh. Pokoknya kayak kita berdua sih yang paling sedihan deh. Yang paling mungkin menangis di tempat umum. Tapi kayaknya gue lebih sering deh kayaknya. Lo berarti yang paling mungkin menangis. Ya, soalnya Nina masih ada sedikit Strongnya gitu. Iya, strongnya. Tapi gue strong juga ya, cuman Tapi gue strong juga ya, gue tuh gue strong juga, tapi saat itu dulu yang bully lebih strong, jadi jadi gue kalah. jadi gue kalah dikit gitu. Tapi kalau sekarang sini lo maju. Lo maju, gue mundur. Maju mundur, cantik. Siapa yang paling banyak abisin uang untuk make up dan fashion? Jawabannya langsung. Kayak dari gitu, terjawab ya. Ya masa ngomong diri sendiri sih, jelekin diri sendiri ya. Gue kali mungkin karena Ada yang ngemin. Nggak tahu sih kalau buat make up dan fashion ya namanya cewek ya, gila-gila fashion, gila-gila make up. Ya gue emang sukanya di bidang itu. Gue emang tertariknya di fashion and beauty. Jadi memang kalau ada produk baru, kalau ada apa tuh pengennya nyobain, pengennya nge-review. Kan balik modal. Bener. Gue review. Pinter. Jawaban yang sangat pintar. Itu Balik selalu modal. kalau gue bilang ke tim gue harus beli baju baru nih karena baju gue udah ini lagi. Masih itu Kayak tuh gitu. lagi nggak mungkin Iya, dong ya kan gitu. gue kalau misalnya ngonten gini-gini gitu. Nah, Jadi gue selalu bilang itu kan aset gue, itu kan kerjaan Bener. gue, ya kan? Mereka masa nggak coba-coba baru, nggak mungkin Iya. dong kontennya. Tapi kalau bener. kayak baju rumahan tuh gue nggak beli karena itu nggak perlu. Iya. Maksudnya nggak perlu Nggak orang-orang kelihatan lihat gitu. juga. Tapi kalau misalnya kayak baju pergi atau kayak buat event, Iya. ya kan? Buat event terus kayak make up kan bisa gue review gitu. Jadi Betul. mungkin kelihatannya ya, bukan kelihatannya tapi emang gue sih di antara berempat ya. Oke. Siapa yang paling banyak tahu gosip?
Fadil Jaidi. Ih, Fadil pengen gue tanyain deh. Iya, dia emang kalau misalnya dia habis dari mana-mana kita tuh suka kayak, ih gue seneng deh kalau lo gini. Atau gini ya, lo ketemu dia, lo ngomongin apa gitu. Iya, tapi kadang dia suka gini, nggak ada, suka kayak gitu sih. Oh, udah mulai pedit Fadil Pokoknya gosipnya. sebenarnya bukan gosip juga sih, sebenarnya kayak Informasi fakta iya, aktual. Iya, karena langsung dari Dari sumbernya. Nah sih sebenarnya kalau gosip ya Nina juga sering sih. Kalau Nina tuh lebih kayak dia kan anaknya Twitter banget ya. Dia tuh lebih update gitu kayak, "Guys, udah tahu yang ini belum? Udah tahu yang ini belum?" gitu. Langsung dia menyebar dengan link-linknya itu. Oh. Nah. Tapi kalau di grup selalu ada kayak begitu ya biasanya ya. Ada yang begitu. paling tercepat. Justru itu yang link-link. paling ditunggu-tunggu. Betul. Itu kayak daripada live update hidup lo, mending lo live update yang lainnya deh. Siapa yang paling yang paling terbelakang tahu informasi? Sandra, karena kadang dia baru bangun tidur. Karena dia bangunnya suka siang, karena jadi kita udah selesai bahas semua, dia baru muncul, terus kita udah males bahasnya lagi. Lo baca lagi deh sendiri deh gitu ya. Sandra sih paling sering kayak telat aja gitu. Oh. Atau nggak kayak, kok gue nggak tahu sih, nggak tahu deh San. Gitu. Gue kadang jadi seorang yang seperti itu. Gue merasakan. Yang paling cepat ada satu orang kayak, ya udah mending lu cepet banget. Gue invite di grup biar temennya Iya, Sandra. iya kayak tiba-tiba udah tetap nggak dapat informasi. Ya udah dah, tetap nggak ada informasi juga. Paling belakang, paling nggak tahu, dibaca lagi udah capek, tau udah kayak udah kelewat jauh gitu. Tapi kita seringnya sekarang kalau mungkin bukan gosip sih, mungkin kayak cerita-cerita aja gitu, kayak cerita-cerita kayak yang lagi rame tuh apa sih? Lagi kan, rame, kayak gitu iya kan. benar. Nah, itu kalau ketemu tuh, wah kita semua kan anaknya ekstrovert empat-empatnya. Oh. Ekstrovert empat-empatnya, jadi semuanya tuh pengen ngomong. Berantem ngomong ya. Iya, tapi kalau ada satu yang bawa berita hot, yang lain dia. Dia mah. Langsung. Gue paling hot langsung pada. Iya. Gitu Apa kan. nih? Nah, mendengarkan. Siapa yang paling ceroboh dan gampang lupa sama barang sendiri? Siapa ya? Sandra ya? Sandra. Karena kenapa dia paling terakhir tadi itu? Dia memang yang agak-agak keterlambatan ya dalam segala hal ya. Dulu pasti kalau subscribernya Sam Solesnya pasti tahu banget sih. Ini kita juga pernah main-main yang kayak gini gitu loh. Sampai berantem waktu itu di video tuh berantem. Lu gitu ya? Iya. Pokoknya pernah berantem kayak gitu. Cuma kayak kita tuh kalau berantem nggak pernah sampai berhari-hari sih. Udah gitu udah baikan lagi. Iya, karena baikannya juga ya udah. Tapi apa yang bikin berantem biasanya? Ya kadang beda pendapat, terus kayak yang ngomong ya kayak gitu sih, lebih ke beda pendapat aja karena ya semuanya tuh sama-sama dominan ya. Jadi kayak ya ada saling pengennya masing-masing tuh pengen gitu loh. Jadi membuat bantah tapi nggak lama-lama, hanya sebentar-sebentar aja ya. Siapa yang paling nakal? Jeng. Aduh, siapa yang nakal? Aku sih sebenarnya udah ada jawabannya ya. Cuman gue lagi mikir gini, kalau gue ngomong boleh nggak ya? Gitu. Gini aja ngomong dulu, ada bisa saya syuting, pokoknya, tanyain ke orangnya. Atau nggak gini aja, inisialnya Nina. Gue nggak mau nyebut ya, gitu ya. Gue nggak mau nyebut ya, inisial aja ya. Nyebut ya, pokoknya inisialnya Nina aja. Iya oke. Nanti cari pikir sendiri ya. Yang mana inisial itu, yang mana pasti susah banget itu inisial itu. Gue pikir orang-orang nggak bisa nebak sih. Aman sih lo sih menurut gue kan. Jadi kan gue nggak ngasih tau full kan. Oke, balik lagi soal konten. Apa yang ngebuat Risa ngelanjutin karirnya sebagai content creator? Untuk bertahan hidup ya, lebih tepatnya. Untuk bertahan hidup enggak sih, karena sebenarnya memang dunia content creator ini emang aku suka. Kebetulan kuliahku juga jurusannya komunikasi dan kita emang belajar kayak belajarnya tuh editing juga. Aku ngambilnya tuh mass communication kalau di kampus aku. Jadi emang kuliahnya tuh udah belajar kayak gitu. Dan sebenarnya dari sebelum kuliah juga dari SMA tuh aku udah sering sukanya emang kayak ngevideoin sesuatu. Oh emang udah passionnya gitu? Iya passionnya kayak gitu, ngevideoin sesuatu, terus ngedit kayak udah gitu. Bisa sendiri. Iya jadi emang senengnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kerjaannya cocok di situ juga. Jadi kerjaan yang sekarang ini memang yang aku suka gitu loh. Udah gitu bisa nge-share juga, kayak nge-share ke teman-teman kayak ya tentang per-beautyan atau per-fashionan atau ya lifestyle aku, atau juga ya main-main sama teman-teman kayak gitu aja sih. Jadi ya kenapa nggak dilanjutin kalau emang seneng di situ. Dan dari situ juga kan ibarat kata banyak hal yang bisa maksudnya dinikmatin sekarang ya. Maksudnya kayak alhamdulillah juga kan, maksudnya penghasilan dari situ juga cukup lah gitu. Ya lebih dari cukup sebenarnya, cuman alhamdulillah gitu. Jadi ya udah alhamdulillah. Tapi kenapa memilih fashion dan beauty dan fashion, kenapa pilihnya itu? Sebenarnya kan kalau sama Sam Solesnya kan dulu nggak fokus di situ ya, nggak fokus karena kita main aja, kita lebih ke games kayak gitu-gitu, terus kayak friendship kayak gitu-gitulah pokoknya, terus daily vlog segala macam. Tapi pas yang sendiri-sendiri itu memang awalnya banget
aku tuh emang sukanya dari SMA itu juga, dari SMP aku tuh suka make upin temen-temen aku dulu kayak gitu, main-main make up, emang sukanya di situ juga. Terus kalau fashion sebenarnya dari dulu tuh nggak begitu, karena dulu kan aku kan gemuk kan, nah nggak banyak fashion yang bisa dipakai sama orang gemuk. Nah cuman sekarang itu udah banyak banget kayak toko-toko baju yang emang jual baju plus size, terus juga alhamdulillahnya sekarang juga beratnya udah mulai turun. Jadi kayak udah banyak lah bisa nikmatin baju-baju itu, apalagi waktu masih gemuk dan udah mulai berkonten itu, orang tuh jadi banyak yang nyari inspirasi baju tuh ke aku. Mungkin karena kan orang plus size kan kayak lumayan nggak segampang itu ya buat nyari baju gitu. Terus ngelihat ada salah satu orang yang kayak emang ngasih tahu nih baju ini gini-gini, terus mungkin juga jadi bayangan atau referensi lah kalau pakai ini kira-kira di badan yang kayak gini cocok atau enggak ya, gitu. Gue bisa pakai ini. Iya, aku bisa pakai ini gini-gini. Dan menurut aku juga dari beauty sama fashion tuh bisa nimbulin rasa percaya diri yang lebih lagi gitu loh. Nambah lagi. Nggak nutup kemungkinan, maksudnya aku nggak mau munafik deh, maksudnya kayak memang kalau misalnya orang bilang lu make up buat nutupin muka lu, iya emang kenapa gitu, maksudnya kayak nutupin jerawat lu, iya emang kenapa, ya kalau gue sukanya kayak gini kenapa gitu, nggak ada salahnya loh kita menutupi, ibarat kata menutupi misalnya muka kita ada kurangnya gitu ya, kemer-kemer muka pakai makeup, nggak ada salahnya kalau lu jadi jauh lebih pede. Benar, gitu kan. benar. Nggak ada yang nggak ada yang bilang itu dosa, nggak ada yang nggak boleh gitu ya, mungkin tapi ya bisa diseimbangin dengan jangan lupa double cleansingnya, bersihin mukanya, maksudnya tetap harus dirawat juga, tetap harus dirawat juga kulitnya, jangan lupa skincareannya segala macam, tapi nggak apa-apa banget, make up itu tuh bukan lo tuh nggak nerima diri lo, harus lo nutup-nutupin. Tapi kan sesuai dengan fungsinya kan make up itu lebih tuh cara kan, kita nge-ekspresiin diri kita aja sih. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita ngasih lihat penampilan kita ke orang gitu. Itu bentuk apresiasi juga ke diri sendiri. Kalau merawat orang, diri juga. Iya, kalau misalnya orang bilang misalnya orang kayak mikirnya kayak aku tuh nggak jadi diri sendiri depan orang lain, atau kayak berubah kayak gini tuh depan orang lain gitu. Tapi bukan berarti nggak cinta sama diri sendiri. Gue berpakaian seperti ini, gue make up itu untuk diri gue sendiri. Gue nggak peduli orang mau suka atau enggak nih. Yang penting gue nyaman, yang mungkin juga kayak gue nggak merugikan orang dengan pakaian gue atau apa kayak gitu sih. Yang penting kita nyaman dan kita juga kan merawat diri ya. Jadi aku lebih seneng kayak ngonten kenapa ngambilnya fashion and beauty, karena pertama passion aku di situ juga, sama ngerasanya lebih banyak menginspirasi orang di situ juga sih, kayak terus juga ngebantu teman-teman lain yang mungkin ada rasa kepercayaan dirinya kurang jadi lebih pede lagi kayak gitu sih. Aku kepo deh kalau kayak beauty influencer gitu kan berarti banyak banget lah make upnya ya. Lumayan. Nah itu gimana loh cara menaruhnya di rumah atau memakainya? Gue aja bukan beauty influencer kayak ini mungkin ya kalau orang mikirnya beauty influencer tiap hari make upnya ganti-ganti produknya, enggak sama sekali. Kita ini kalau aku make up yang emang aku kumpulin misalnya dari brand atau apa kayak gitu kan, kadang mereka ngasih gitu ya, atau aku beli sendiri lah gitu. Itu tuh emang ada lemarinya di studio kayak gitu. Sampai ya ada berapa lemarinya di studio, skincare, make up kayak gitu. Cuman emang mungkin yang dipakai sehari-hari itu yang emang kita masukin ke pouch aja. Aku kalau dibilang make upnya itu doang, tapi kalau misalnya untuk nge-review atau apa ya kita coba dulu pakai. Ya kita bisa coba pakai. Misalnya kayak kalau skincare kan nggak mungkin sekali 2 kali doang ya. Iya benar. Ya kan. Terus kalau misalnya make up kan sekali nggak kenapa-napa, maksudnya kan kita udah bisa lihat lah gitu hasilnya gitu. Nah jadi kalau misalnya make up, kalau ini gue suka gitu, oke nih masuk pouch. Jadi kalau make up yang udah approve banget tuh sebenarnya di pouch itu. Seperti orang biasa-biasa kita ini ya yang membeli make up. Tapi bukan berarti yang kita di luar pouch itu kita nggak suka gitu, atau kayak jadi mubazir semua yang di situ tuh jadi mubazir, enggak. Kan itu juga kadang kalau siapa temen main atau tim kayak gitu-gitu ambil aja kalau emang mau. Tapi aku selalu ingetin sih, maksudnya kayak ambil sesuai kebutuhan, jangan sampai ngambil itu yang memang nggak dipakai juga. Ngapain? Mending dikasih buat orang lain lagi. Benar. Gitu. Nah tadi ngomongin soal penampilan, kan banyak yang memuji penampilan kamu sekarang. Dan kamu kan ngerasa lebih happy banget juga dong dengan tubuh kamu sekarang gitu, dengan penampilan kamu sekarang. Apa sih yang bikin kamu happy dengan respon netizen tuh? Apa yang membuat kamu kayak gue makin seneng deh dengan apa yang udah gue capai? Atau komen apa yang paling berkesan? Sebenarnya kalau dibilang seneng sama sekarang ya pasti seneng ya, alhamdulillah seneng. Tapi sebenarnya nggak boleh seseneng itu juga sih. Aku selalu meringatin ke diri aku karena belum selesai. Kenapa? Perjuangannya belum selesai. Belum dong, masih banyak gitu. Masih banyak harus turunin. Jadi kayak jangan sampai ngerasa puas dulu terus jadi terlena seneng gitu loh. Jadi lupa lagi kalau ini tuh perjalanannya baru setengah kayak gitu. Terus juga memang
sekarang tuh jujur lebih berat aja, kayak lebih pressure aja karena orang tuh udah tahu diet, orang tuh udah jadiin aku inspirasi dietnya gitu-gitu. Oke. Yang sebenarnya tuh aku juga masih ada strugglingnya dalam perdietan ini tuh masih ada banget gitu. Tapi ya aku terus inget aja sih, ini tuh harus selesai kayak gitu. Terus kalau misalnya komen-komen netizen yang kayak berkesan ya, yang paling aku inget sih adalah kayak yang paling aku inget sekarang tuh ini nggak bikin aku seneng sih sebenarnya, tapi nggak bikin aku gimana-gimana juga. Tapi ini tuh aku ingat aja kayak banyak nggak banyak, ada beberapa yang kayak DM aku tuh pas tahu aku udah ngumumin aku turun diet berapa gitu-gitu ya, terus sekarang udah ada prosesnya gitu. Ada beberapa yang kayak komen minta maaf sama aku. Kenapa? Karena dulu mereka tuh sampai nge-unfollow aku, katanya pernah ngata-ngatain aku kata gitu. Jadi dia minta maaf kalau ternyata gue tuh bisa berubah, Risa tuh bisa berubah. Terus kayak ada yang maaf ya, dulu tuh gue bener-bener sampai unfollow karena gue jijik banget lihat lo kayak gitu, jijik banget lo tuh kayak nggak bisa ngerawat badan lo nggak peduli sama badan lo, nggak peduli sama kesehatan lo kayak gitu. Itu lumayan banyak yang DM kayak gitu minta maaf. Kayak sekarang gue kaget banget ngelihat lo gitu-gitu, sampai mereka follow lagi kayak gitu. Aku nggak bales sih, jujur aku nggak bales, cuman aku pas lihat itu juga ya udah gitu loh, kayak ya udah, gue nggak ngerasa puas juga lu kayak gitu, nggak ngerasa puas karena tujuan diet aku bukan balas dendam ke mereka yang ngata-ngatain, tapi emang buat diri aku sendiri. Jadi itu aja sih yang paling berkesan. Aku kayak gila, orang tuh bisa ya, maksudnya kayak mereka juga nggak malu sih buat kayak nge-DM aku Ngomong gitu, jujur ngomong kayak gitu. Kalau aku sih jujur lebih ke, kalau aku mungkin di posisi mereka aku mungkin ada malunya. Aku masih ada malunya, kayak ya udah, gimana ya, makanya kita tuh pelajaran dari situ, kita tuh nggak bisa ngejudge orang gitu aja gitu loh. Kayak siapa tahu selama ini yang kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman ngelihat ada orang atau content creator atau influencer lain yang kayak memang gemuk atau yang nggak sesuai lah sama kalian, kehidupan kalian gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu di belakang itu apa mereka tuh lagi struggling ngurusin itu, atau mereka tuh sebenarnya ya mungkin kalau misalnya orang ngeliat bertahun-tahun, waktu itu gue obesitas morbid yang paling tinggi itu, ngeliat obesitas, mungkin mereka ngeliat gue ngomong katanya capek, sampai jijik ya gitu, ngeliat gue jijik kayak nggak bisa. Padahal sebenarnya di balik itu ya gue tuh berjuang untuk itu, gue usaha untuk itu. Sampai makanya pas diet itu kan aku nggak nge-share apapun. Sampai iya, aku nggak ngomong apapun. Kalau aku dari awal tuh aku nggak ngomong kalau aku lagi diet. Sampai akhirnya mereka tuh banyak mulai yang ngeh gitu di bulan-bulan ke-6 ke-8 tuh, banyak yang kayak, "Kak, lo kok kurusan ya? Kalau ini ya gitu-gitu." Mungkin sesekali tuh aku kayak ngasih lihat aku lagi olahraga, tapi aku juga nggak ngomong kalau lagi diet atau apa. Sampai akhirnya pas di bulan ke-9 apa ke-10 gitu, itu baru aku memang buat satu video yang memang waktu itu juga banyak yang nonton. Itu memang aku ngasih tahu kalau aku tuh udah turun. Waktu itu awal pas ngasih taunya tuh turun 40 kilo. 40 kilo. Ya, terus pas udah setahunnya aku juga buat video lagi kalau aku udah turun 50 kilo gitu. Jadi mungkin di situ kan orang nggak pernah tahu kan, dalam usaha aku menurunkan berat badan itu kan lo masih jijik sama gue gitu. Sebenarnya gue berproses kok, walaupun dikit-dikit ya, gue lagi usaha, gue lagi ini kayak apa ya kita saling support aja sih, saling mendoakan. Pokoknya intinya kalau aku sih sekarang nggak menyalahkan orang kayak bentuk badannya kayak apa, atau yang misalnya cewek-cewek yang lain gemuk kayak gitu-gitu. Mungkin ya dalam hati, mungkin tanpa aku tahu mereka juga olahraga, mereka juga jaga makan. Cuman memang proses orang kan beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang lambat, metabolisme orang beda-beda. Jadi lebih ke support aja sih. Dan kalau itu temen deket banget, biasanya aku lebih ke mengingatkan, kayak kita ini yuk olahraga atau ngajak kayak gitu. Atau kayak kalau teman deket sih itu, aku jujur ya, aku ngerasa tuh dulu itu terlena aja karena aku ngerasa semua orang di lingkungan aku tuh menerima aku. Yang sebenarnya mungkin mereka nggak enak buat ngomong, mungkin mereka nggak bisa buat negor aku. Tapi kalau mamah aku emang dulu tuh negor terus. Cuman aku kesel ya kalau misalnya kayak mungkin diomongin gitu mulu, juga kesel kan sama orang tua. Cuman kalau dipikir-pikir kayak ya udah, ini buat diri gue sendiri kok gitu. Awalnya apa yang membuat kamu gue harus bener-bener nih ngelakuin ini, gue harus komitmen gitu? Karena ya itu, karena waktu itu kan sakit ya, waktu itu sakit, terus kayak nggak sih, gue harus turun berat badan. Gue nggak, waktu sakit-sakitan itu tuh kayak ngelihat mama, ngelihat teman-teman, pokoknya ngelihat keluarga tuh yang emang bener-bener peduli banget sama aku. Nangis, maksudnya kayak gimana ya, ngeliat aku bisa jam 1 malam dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Itu karena itu juga awalnya karena dietan sendiri. Dietan sendiri ya, terus kayak sampai turun tuh akhirnya terkena GERD. Jadi lambungnya tuh udah ini banget. Terus yang bisa jam 1 malam tuh
kambuh atau apa, harus sampai dibawa ke IGD kayak gitu terus. Jadi tuh aku sampai udah minta maaf ke adik aku waktu itu. Jadi kayak emang udah gimana ya, udah aku ngerasa kayak aduh gila, gue kayaknya hari ini terakhir deh, gue mati deh. Gue tuh sampai udah ngerasa kayak gitu. Dan ngelihat kayak orang-orang di sekitar aku yang kayak peduli sama aku, terus aku mikir gini, mereka tuh peduli sama gue. Dan jadi apa ya, ditanam di otak tuh kayak gue pengen hidup lebih, gue coba diet sekali lagi, akhirnya dibantu juga kan, aku juga dibantu dokter Feni juga, terus juga ada aku juga makan, maksudnya aku biar nggak ribet deh aku pakai catering juga gitu. Terus kayak udah gue coba nih sekali lagi, tapi tujuan gue bukan buat langsing cantik gitu, bukan, tapi gue mikirnya untuk sehat, untuk gue hidup lebih lama sama orang-orang yang gue sayang dan mereka sayang gue gitu. Ini buat diri lu sendiri, buat kesehatan diri lu sendiri. Nah, aku tuh ngelihat kamu tuh di Dr. Feni emang tuh kan suka di post tuh. Nah, aku tuh ngelihat itu tuh 50 kilo ya turun ya. Berarti kamu ada target berapa kilo lagi untuk turun? Jadi 50 kilo itu kan setahun pertama, terus sempat turun lagi itu hampir 60 kiloan. Nah, terus tahun kemarin itu terlena tuh. Aku kayak ya udah happy aja dalam hidup gitu-gitu. Naik lagi, dan sekarang juga lagi proses turun lagi, udah berproses lagi pelan, walaupun lebih lambat ya. Aku jadi lebih lambat dari yang awal-awal karena mungkin ini udah masa airnya tuh udah berkurang banget. Jadi ini emang udah masuk masa lemak yang emang lebih susah gitu kan. Cuman karena banyak support dari keluarga juga yang ngingetin, dan keluarga aku juga jadi ikutan diet, jadi aku senang ada temen dietnya. Lebih semangat. Terus kayak dokter Feni juga nggak capek, suster juga pada nggak capek buat ngingetin kayak ayo Karissa semangat gitu-gitu. Terus tuh jadi kayak ya udah, aku tuh ngerasa kayak emang belum selesai. Kalau dokter sih harapannya bisa turun ya 20 kiloan lagi mungkin. 15 sampai 20 kilo, karena sebenarnya kan yang bikin berat itu juga adalah sisa-sisa kulitnya yang udah gelambir ini. Dan aku sempat sih nanya ke kayak PT aku, ke beberapa orang tuh kayak wajar nggak sih kalau misalnya ada kulit-kulit gelambir gini, karena kan banyak ya video-video yang kayak diet nggak sehat kulit jadi gelambir gini gitu. Nah aku tuh jadi mikir, apa selama ini diet gue nggak sehat ya? Tapi ternyata ini tuh hal yang wajar gitu, karena lo berat dari 145 gitu ya, dari 140-an, terus lo menciut, lo hilangkan satu badan anak 90 kilo, dan misalnya kalau untuk ideal kan gue harus turunin total 90 kiloan ya. Itu kan itu 90 kilo aja udah satu orang obesitas, satu orang obesitas gitu. Dan kulit ini kan melar ya. Bener. Terus isiannya hilang gitu. Pasti kan kita juga kayak akan bergelambir gitu. Gue mikir, gue ngomong kan, itu sebenarnya wajar nggak sih? Itu hal yang wajar karena emang dari gemuk banget. Mungkin ya kalau dibilang orang diet nggak sehat kulit bergelambir, ya kalau emang lu nggak, badannya nggak segede itu, terus emang lu kurusan terus bergelambir, ya mungkin aneh gitu kan ya. Tapi ini kan case-nya di gue adalah emang dari obesitas banget gitu loh. Tapi jangan gitu, orang hamil ngelahirin aja juga kan? Iya, kulitnya pasti kan jadi gitu kan. Apa yang hamil gede? Iya, terus kayak payudaranya apa kan pasti jadi, berubah. Jujur aku kayak ngerasa kulit aku tuh ada beberapa yang kayak kok kayak agak peot ya gitu, agak keriput gitu. Itu juga hal yang wajar sih. Cuman kayak ya sambil diet, sambil kayak olahraganya juga main beban gitu-gitu biar lebih kencang, atau kayak treatment apa sih yang mungkin ini kelebihannya, mungkin kalau emang ada budget lebih atau apa, kita bisa treatment yang bisa ngencengin kulit ya. Sekarang zaman sekarang mah udah canggih deh, udah banyak kayak gitu. Nah itu sih, jadi ya sambil pelan-pelan aja, tapi fokus utamanya sekarang masih di diet. Urusan kayak kulit gitu kayak ya udah nyambil aja. Nanti kalau emang udah sesuai target baru fokusnya pindah. Prioritasnya menurunkan dulu lah ya. Nah seperti yang tadi kamu bilang kan sama dokter Feni, dokter gizi, jadinya lebih apa ya, bukan diet yang bahaya kan, karena kalau diet sendiri suka bahaya. Tadi kamu bilang sakit-sakitan apa gitu, karena kan diet tuh apa ya, cocok-cocokan juga kan. Suka ada tes orang tuh yang orang ada intermittent cocoknya, ini cocoknya, itu cocoknya gitu. Kayaknya maksudnya lebih baik kita ke dokter gizi biar orang tuh dietnya juga dengan benar gitu kan. Ada ya, kalau memang pantauan. kita punya budget lebih, kita bisa tuh ke dokter gizi, itu udah pasti banget sesuai lah sama apa yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau memang teman-teman semua mau mengusahakan dulu diri sendiri gitu ya yang penting konsisten aja gitu. Nah tapi jangan, kalau bisa nih, kenapa sampai saat ini aku tuh kalau suka ditanya, Karissa kalori hariannya berapa, makannya kayak gimana, berapa ini nih utakaran, aku nggak akan ngasih tahu mereka. Bukan karena aku pelit, bukan karena aku pelit nggak mau ngasih tahu, aku nggak mau teman-teman lain tuh turun berat badan, aku bukan nggak mau itu. Tapi aku lebih ke kayak jangan sampai aku ngomong terus diikutin yang ternyata tuh nggak sesuai sama tubuh mereka, dan akhirnya sakit gitu. Aku nggak mau gitu, dan akhirnya mereka akan menyalahkan diri sendiri kayak gue udah ngikutin kayak Karissa tapi
dia turun gue enggak, jadi ngerasa dirinya yang salah kayak Gagal gitu, gitu. ngerasa kayak gitu ya. Sebenarnya ya siapa tahu itu bukan metode yang bagus di kamu Betul, betul, gitu. betul, Jadi betul, aku lebih kayak yang ngasih tau basicnya aja, paling kayak buat ngurangin minyak, Iya. jangan makan santan, jangan goreng-gorengan, jangan manis-manis kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk detailnya kayak gitu ya, kalau memang bisa ke dokter gizi pasti mereka akan bantu juga dokter gizi. Itu juga dokter gizi pun menurut aku mungkin ya cocok-cocokan, aku nggak tahu sih. Aku emang dari awal udah sama dokter Feni aja dan alhamdulillah cocok. Nah, kamu ingat nggak dulu kamu day one diet kamu ngapain aja? Day one diet aku waktu itu day one-nya belum olahraga tuh, aku ingat banget. Cuman aku makan biasa aja sih, makan catering gitu aja. Catering Terus sehat, kayak, makanan sehat. catering sehat. Terus makannya tuh aku siang dan malam aja waktu itu. Karena ikutin catering itu dan memang nggak nyentuh makanan lain sama sekali. Dan aku Udah ingat banget. strict aja itu ya? Iya, strict itu banget. Sampai 8 bulan tuh aku bener-bener nggak makan apapun selain yang di box catering itu aja. Oh iya. Bener-bener aku Kalau gitu. buah gitu? No, enggak. Jadi cuma yang di box itu doang Iya, selama tapi 8 kalau bulan? emang di catering itu dia ngasih buah, aku makan buahnya. Oh, Iya. oke. Jadi Tapi kamu nggak nambahin sesuatu yang lain gitu, makanan aku lain. nggak Oke. nambahin yang lain. Dan awal-awal itu aku ingat banget sih, aku makannya di kamar. Aku nggak mau makan di meja makan sama keluarga aku, karena aku Kenapa? takut ngelihat kayak keluarga aku makan apa, pengen kayak gitu di meja makan ada apa, pengen. Jadi aku selalu minta makannya dibawain ke kamar. Oke. Sampai akhirnya ya udah kuat sendiri aja, udah kayak jadi pola hidup aja gitu. Iya. Ya makan di bawah, ngelihat yang lain juga udah kayak ya Nggak kok gue udah pengen. makan gitu, udah kenyang. Kayak misalnya dulu ke mall nih, ke mall yang lain makan terus aku jalan-jalan aja kayak Oh, gitu, aku iya. jalan-jalan aja. Tapi sampai akhirnya kayak ya udah bisa menyesuaikan kayak kalau gue makan di luar, takarannya kayak gini ya. Sampai akhirnya bisa sendiri tanpa ikut catering gitu, bisa sendiri untuk ngatur pola makan. Kan juga konsultasi sama dokter kan. Maksudnya baiknya gimana dok kalau aku keluar makan tuh yang biar nggak ribet gimana. Maksudnya gitu kan aku nggak mungkin bawa timbangan, nggak mungkin Iya. apa. Ya dikasih tahu segini gini gitu. Ya udah akhirnya kayak udah bisa deh. Tapi sekarang tuh aku lebih dietnya mungkin kalau sekarang sih lagi strict lagi ya, lagi kayak bener-bener ngikutin lagi semua. Waktu yang aku bilang tahun lalu sempet naik gitu-gitu juga, itu lebih ke kayak ngikutin aja apa yang aku mau biar nggak stres juga. Tapi ya ternyata itu nggak semuanya tuh bisa. Iya. Aku tuh ngerasa memang kelemahan aku nggak bisa nih ngasih cheating di diri aku. Oke. Nah itu juga kenapa kayak mungkin orang ada yang bisa kayak lo seminggu bisa ngasih cheating ke diri lo. Bener. Tapi kalau gue nggak bisa. Itu 8 bulan itu yang bisa sampai turun 50 kilo itu aku nggak ada cheating day sama sekali. Itulah karena mungkin beda-beda setiap badan Iya, orang. karena Iya. mungkin ada orang yang kayak udah gue cheating deh hari ini Sabtu gitu, tapi Minggu gue udah mulai lagi gitu. Nah aku tuh nggak bisa yang kayak gitu. Oke. Nah itu tuh makanya kemarin tuh 2023 sempat naik itu karena gue sekalinya cheating jadi kayak berantakan aja Oke. gitu. Berarti mungkin intinya juga emang harus komitmen dan konsisten ya kalau diet ya. Diet paling susah emang konsistennya menurut Bener. aku. Sama Apalagi jangan kalau ikutin misalnya orang. udah ada hasil, mungkin dia kesenangan atau apa kayak gitu, Iya. jadi lupa kadang gitu. Iya, harus tetap dijaga ya biar nggak loss lagi. Even kita kayak misalnya kawan Dahara tuh udah Nah, ideal, tapi dia masih kadang ke dokter Feni ya karena dia maintenance aja Iya, gitu. benar, benar. Jadi memang harus ya mungkin kawan tahu sendiri kali ya, mungkin dia kayak tahu dirinya sendiri kayak gue emang harus sering kontrol juga mungkin biar gue nggak terlalu terlena atau apa kayak Iya, gitu kan. iya, iya. Ya orang tuh pasti beda-beda lah menurut aku. Ada yang mungkin dia udah bisa teguh kayak udah gue udah nggak akan banget nyentuh minyak gitu itu mungkin bisa, tapi ada yang masih nggak bisa. Itu ya balik ke diri masing-masing sih menurut aku. Benar. Yang pokoknya yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi kalau dihitung-hitung nih ya, kisaran kamu diet untuk budget diet tuh untuk apa aja dan berapa kira-kira? Yang dikeluarin apa aja gitu. Sebenarnya kalau budget beda-beda kan ya. Aku kalau dokter Feni, dokter gizi, jujur itu beda-beda juga. Karena kayak aku, mama aku, adik aku kan juga ke dokter Feni kan. Itu ya beda-beda kita semua sesuai kebutuhan. Jadi aku juga lupa sih pokoknya kalau itu. Nah itu apalagi udah selama 3 tahun ya, jadi kayak lupa. Tapi kalau misalnya yang bayar per bulan kan inget nih kalau yang per bulan kayak gitu ya. Kayak PT olahraga kebetulan ada 3 yang mau dijalanin kayak Apa aja? nge-gym tuh berapa sih ya gue lupa deh. Nge-gym kayaknya per bulannya 500-an, tapi kalau PT-nya itu kalau ngambil yang biasa sesi 8 sesi tuh 6 jutaan kayak gini. Oke. Tapi kalau terus olahraga itu nge-gym, terus ada juga Muay Thai. Muay Thai juga itu kalau Muay Thai kan panggil ke rumah ya, private ya. Itu juga sekitar 6 sampai 8-an gitu. Seminggu berapa kali tuh Muay Thai itu? Berarti Pokoknya ngambil 8 sesi juga gitu. Oh, oke. Ngambil sesi. Terus kayak satu lagi sekarang lagi kayak home gym gitu juga tapi di rumah. Oh. Ya kayak di home gym gitu juga, itu juga ya berapa sih sekitar
aduh lupa deh. Mirip-mirip lah ya, segitu lah ya. Segitu deh pokoknya. Ya sama paling ya olahraga simple. Sebenarnya kan kalau kita ada budget lebih ya, tapi kalau aku kadang suka ngimbangin juga. Adekku juga dia diet kan. Dia juga udah turun. Dia di Dokter Feni juga turunnya udah kayak hampir 30 kilo deh dia. Serius? Iya, adekku cowok itu. Mamaku juga di Dokter Feni, dia udah turun 14 kilo. Oh, jadi semua bertiga barengan. Iya, jadi makanya tim aku juga aku suruh semuanya. Kita sampai punya setim itu tuh sampai kayak kita punya ini saling menyemangati kayak cecetan buat kayak. Tapi seru kalau rame-ramean kan, iya, jadinya semangat, ada temennya. Sama Fadil kan juga dia kadang kalau Fadil lagi empot-empotan dia dietnya mah. Dia kalau udah ngerasa gendut baru dokter gitu. Iya, udah gitu dokter jahilin juga lagi kan kemarin dia di emang, bawah kolong kasur itu kasihan udah dokter. Dok, jangan dipegang lagi tuh si Fadil jadi udah dikerjain ya kan. Bener lagi. Bisa-bisanya dia gitu, kasihan dokter Feni loh. Ya jadi kalau totalnya sih ya, nggak tahu deh segitu. Mungkin kalau kayak makan catering. Catering tuh biasanya sebulan berapa ya? Gue kadang yang bayar kan ini gue manajer gue, jadi kayak ya kita hadirkan ibu manajer. Berapa ya? Kalau 2 jutaan per bulan, 2 jutaan. Nah, itu kalau mungkin itu kalau yang malas-malas masak, kalau yang rajin mah masak sendiri aja sebenarnya ya. Iya, makan rumahan tuh bisa loh. Sekarang aku makannya nggak catering, tapi aku ngikutin makan rumahan aja. Karena orang rumah kan juga diet kan. Oh iya, jadi enak. Kayak, malah kayak lebih lebih gampang lah kita ngaturnya untuk kalorinya kalau masak sendiri gitu. Iya. Cuman kalau nggak ada waktunya, dulu kan emang nggak ada waktunya ya. Sekarang kan mana mama yang masaknya karena dia ikutan diet. Ya catering udah jalan paling kayak ya udahlah simple gitu. Iya benar, kalau yang mau simple bisa catering. Nah tapi kan kalau diet itu tuh mengubah pola makan kamu, aktivitas kamu butuh berapa lama untuk adaptasi dengan pola hidup yang seperti itu? Kalau dijalanin harus kayak awalnya kan kita harus konsisten dulu nih, nanti bakal kayak berlanjut sendiri gitu ya. Maksudnya lebih udah begini ya ternyata hidup gue gitu. Kayaknya waktu itu adaptasinya aku ingat banget sih, waktu itu sebulan tuh udah full. Terus bulan berikutnya waktu diet bulan kedua itu gue COVID. Jadi gue gak boleh diet dulu. Gue gak boleh diet dulu. Terus baru abis itu lanjut lagi. Kayaknya emang, tapi lanjut lagi langsung ini lagi kok. Maksudnya bener-bener langsung fokus lagi gitu. Kayaknya sebulan 2 bulan lo bener-bener kayak fokus, itu mulai kelihatan hasilnya dikit-dikit dan akan jadi keterusan. Udah mulai terbiasa gitu ya dengan pola yang kayak gitu. Walaupun mungkin ya awal-awal tuh berat juga. Iya. Mungkin kalau misalnya hari pertama, hari kedua masih semangat, ya kan. Ntar berikutnya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba udah diajak keluar pergi, ngeliat teman-teman lu makan, itu tuh yang harus kayak imannya harus benar-benar kuat. Sama olahraga juga harus dimulai ya. Bener. Awal-awal malas banget tuh pas itu. Karena menurut aku olahraga tuh ngaruh banget. Kayak aku kalau diet lagi nggak olahraga sama diet pas olahraga, aku ngerasa jauh lebih fresh olahraga pas olahraga. Terus kulitnya tuh juga jadi lebih bagus. Iya gitu benar. Terus kalau kadang ya kalau nggak olahraga tuh kelihatannya kayak apa sih, kayak nggak fresh aja gitu. Kan ada juga kayak tapi gitu. sekali yang malas suka keterusan malas ya olahraga tuh ya. Kalau kayak rajin gitu. Mending kalau olahraga udah, kalau lagi semangatnya udah jangan pernah berhenti dulu deh. Iya benar. Karena sekalinya berhenti lagi tuh mulanya malas lagi banget. Benar, setuju. Nah ini kalau ngomongin perempuan nih, misalkan perempuan tuh suka overthinking dan insecure. Kamu pasti kan suka melalui hal-hal kayak gitu ya. Overthinking, insecure. Gimana sih akhirnya kamu bisa menerima semuanya? Dan apa sih yang biasanya tuh yang kamu overthinkingin atau insecurein gitu? Sebenarnya kalau apa tadi? Insecure, overthinking. Sama otak itu kok kayak gitu. Gue mah senang hari ini ulang tamu gue kayak gitu, kayak gue semua. Enggak, tadi gue inget pas mau jawab kok. Lah tadi apa ya? Gue suka gitu. Nah gue suka nih orang-orang begini. Gue merasa gue normal. Yes, alhamdulillah ya Allah. Kalau melewati masa-masa insecure dan overthinking itu kayaknya bukan di cewek doang sih kata gue. Kayak semua orang nggak sih? Cowok kayaknya kayak iya, ibaratnya nih cewek lebih... cowok segini nih. Cewek tuh bisa segini gitu, sih? Bener, ya kan? Iya benar. Cewek kalau misalnya ada, kita udah ngerasa cakep banget nih, terus ada orang ngomongin, lipstick lo kok gitu. Wah udah best. Kata gue, gue yang salah ya? Ya kan? Salah gue lagi, gue yang salah deh. Atau kayak kita jalan deh, orang ngeliatin, pasti kita anjing siapa yang salah ya? Iya bener-bener. Orang ada kayak baju gue apa ya? Gigi gue udah apa nggak ya? Gitu padahal ya. mungkin Ada mereka ngeliatin kita tuh bukan tentu kita ada yang salah kan? Iya benar. Cuma namanya perempuan ya kan. Nah kalau ngalamin itu mah dari dulu banget Kak, dari ya Allah, gue tuh gemuk dari SD, TK juga gue udah gempal banget gitu kan. Gue tuh selalu paling gemuk di antara lingkungan gue dari dulu. Jadi gue pasti ada banget rasa-rasa insecure, kayak pengen deh kayak nih cewek, apalagi dulu ya zaman-zaman kayak memang SMP SMA itu lagi puber-pubernya, lagi pengen centil-centilnya kayak gitu kan. Ngeliat teman-teman semua bajunya bagus-bagus, dulu tuh belum ada tuh banyak toko-toko baju-baju plus size tuh jarang. Terus gue tuh cuman bisa beli
kaos-kaos cowok, celana-celana cowok yang gombrong-gombrong, bahkan sendal aja gue nggak bisa pakai sendal cewek gitu. Emang kenapa, ukurannya berapa? Karena kan kita mungkin kakinya lebar ya, bukan panjangnya, tapi lebar depannya itu. Terus juga kayak ya itu sih insecure di situ. Terus apalagi kalau misalnya dapat penolakan dari laki-laki juga itu. Dulu inget banget sih SMA ada yang kayak ngomong gak mau sama gue karena gue gendut. Ih, jahat banget. Iya, tapi kayak sekarang gue sih yang gak akan mau malu gitu. Kalau misalnya sekarang gue lihat lu kayak kenapa dulu gue mau malu. Gue yang gitu. ngomong-ngomong sama lo, mau lu apa juga serah. Gue gak mau. Ya insecure, overthinking tuh ada. Sampai sekarang kadang masih ada. Cuman sekarang tuh insecure-nya udah mulai berkurang. Karena kan udah gue tahu ya selama ini yang buat gue insecure adalah kekurangan gue, yaitu kegemukan gue gitu ya. Gimana caranya gue menghilangkan insecure gitu ya, berarti gue harus ubah apa yang selama ini menjadi insecure gue, yaitu gue gemuk kan. Berarti gue harus pelan-pelan, gue harus diet, biar gue jadi gak insecure lagi gitu. Jadi gak apa-apa, insecure tuh hal yang wajar menurut gue, hal yang wajar banget setiap orang rasain. Tapi kita tuh tahu sebenarnya apa yang buat kita insecure. Nah gimana sih caranya? Jadi lo nggak bisa sih nyalain orang karena kayak orang terlalu cantik atau apa, orang beda, orang langsing gitu ya. Kalau lu ngerasa kayak gue nggak pedenya karena gue gemuk nih, karena gue ini, ya udah lu mulai berubah. Tapi kalau lu ngerasa lu gemuk dan lu pede, nggak kenapa-napa juga gitu. Cuman kita kan ngomongin, kalau ngomong kesehatan ya, kalau ngomong kesehatan itu beda lagi kayak gitu. Ngomongin soal insecure, tadi kan Risa merasakan dulu tubuhnya kan gemuk gitu. Pernah nggak sengaja ngedit foto atau video biar terlihat lebih kurus sebelum diupload di sosial media? Kan suka ada kaki dipanjangin gitu. Aduh nggak. Ya, hidungnya dipanjangin gitu. Belakangnya sampai menyot-menyot gitu kan backgroundnya. Pernah nggak? Kalau video kayaknya nggak bisa ya. Foto. Kalau foto pernah kok. Pasti ajarin kita dong. Alah, coba ajarin aplikasi dong. gue gitu. Kaki gue dipanjangin. Kayaknya kalau ngedit foto mah kita pasti pengen foto kita bagus kan. Iya. Ya ngedit foto ya tapi sewajarnya aja sih. Jangan sampai orang ketemu kita kayak, "Hah, lu yang mana?" gitu. Menurut gue nggak apa-apa ngedit, cuman kayak asal jangan kayak lu tiba-tiba lu ngedit muka lu Luna Maya. Nah, itu namanya lu pembohongan publik kan. Pas ketemu, ini aku. Bukan. Iya, bukan gue enggak sih. Itu ya benar. Sewajarnya ya. Yang ngedit pasti ada. Maksudnya kayak ya kadang kita juga ngedit misalnya mukanya. Kadang nih kalau gue lagi males make upan gitu kan, misalnya jerawatnya, bekas-bekas jerawatnya agak kelihatan. Ya paling gue hapus-hapus dikit kayak gitu sih. Ya kayak gitu-gitu aja, itu hal yang wajar kok menurut gue dilakukan orang gitu. Asal enggak sampai ngebedain muka kita gitu loh. Aku tuh jadi pendek. Jangan gitu sampai orang lihat foto kita kayak, lah ini bukan lu gitu kan. Lu siapa? Siapa gitu. Bener. Jangan sampai kayak gitu juga sih. Tapi kalau ngedit kayak gitu-gitu dong mah biar fotonya bagus ya, Snai. Iya, enak dipandang. Di upload gitu. Tuh kayak nggak buluk-buluk banget deh, nggak busuk-busuk banget gitu. Ya itu nggak kenapa-napa sih. Oke, apa tantangan terbesar selama menjalani program diet? Misalnya olahraganya tadi ketat atau nggak bisa bebas makanan manis. Kan suka ada orang tuh yang kayak gue harus makan manis. Ada kan orang kayak gitu tuh yang kalau nggak makan manis. Siapa kemarin ada yang nggak makan manis kelayangan, siapa ya? Lu kali. Bukan gue, si JJ tuh kelayangan nggak makan. Dia lagi diet, kalau nggak makan manis dia tuh kelayangan. Ada orang-orang kayak gitu. Iya kan gulanya juga mungkin kan. Gue apa ya, tantangan terbesarnya adalah kalau dulu mungkin kayak masih nggak bisa tuh kayak jalannya tadi gue bilang kayak awal-awal nggak bisa ikut makan di meja makan bareng, kayak takut nyemil-nyemil gitu. Kalau sekarang tantangan terbesar adalah konsisten. Gue ngerasa sekarang konsisten gue lagi mengendor gitu, jadi kayak dan ada rasa pressure dari orang-orang karena orang-orang tahu gue diet, udah jadiin gue inspirasi atau apa, tapi kok gue ngerasa kayak kok mereka udah jadiin gue inspirasi padahal gue di sini tuh masih struggling, gue masih bersuami dulu masih berusaha jadi kayak ya lebih ke pressure. Gue pernah kok ada tahap yang kayak bosen banget. Gue tetap olahraga kak, gue tetap olahraga gini-gini orang datang ke rumah, tapi gue sambil nangis. Gue bilang, gue capek banget, kenapa gitu ya? Gue kayak gini gitu. Itu gue sering banget kayak gitu. Ada lah ya di sampai kayak gue pernah marah sama diri sendiri sampai akhirnya gue beli makanan-makanan apa yang emang itu nggak bagus aja gitu. Udah larangan diet banget, gue beli karena gue udah kesel sama diri sendiri, mampus lu nih gitu. Udah karena saking capeknya. Gue saking capeknya gitu kayak, kok gue nggak udah ya. Nah sebenarnya juga apa? Salahnya siapa? Salahnya bukan salah makanannya, bukan salah keluarga gue, bukan salah teman-teman gue, teman-teman SD gue, bukan salah mereka. Madingnya udah terbet. Salah diri gue sendiri gitu. Kalau
kenapa gue mungkin ini karena ya mungkin beberapa tahun terakhir nggak sesemangat itu, nggak apa ya, nggak sekonsisten itu, nggak seteguh itu loh dietnya, nggak seketat itu. Jadi ya gue akan bosan karena udah terlalu lama. Iya benar. Gitu. Tapi kan orang juga pasti ada capeknya ya Iya, dalam benar. apapun yang kita lakuin, misalnya dalam pekerjaan, dari diet juga. Iya, walaupun kayak orang tuh bilang tapi lo segini aja tuh lo udah bagus, maksudnya bukan udah bagus bentuknya, tapi lebih ke kayak lo udah Achievement berprogres gitu. kok gitu gini-gini. Cuman tetap aja ya kayak dalam diri kan kita pengennya pasti yang terbaik buat diri kita Iya. kan. Gue juga masih banyak kok, maksudnya PR-nya, visceral fat-nya itu kan yang bahaya gitu-gitu ya. Masih banyak yang harus dikurangin. Jadi kalau sekarang struggle-nya adalah itu. Gue harus melawan rasa kebosanan gue harus Iya. melawan rasa kayak capeknya gue diet. Itu udah bener-bener Pasti kadang bosan, tuh jenuh iya, banget gue ya. pernah kok bisa sampai gue ngupdate itu, gue kesel banget sama kayak perdietan ini. Gue habis olahraga terus gue ngupdate gini, gue capek banget diet tuh, gue marah-marah sendiri gitu loh. Kesel. Sampai kadang pelatih Muay Thai gue tuh datang cuman buat dengerin gue nangis aja. Serius? Gue sering banget kayak gitu Kak. Gue sering banget waktu 2023 tuh gue sering banget olahraga tuh sambil nangis karena gue bener-bener secapek itu. Cuman gue ngerasa kayak gila gue capek, tapi terus jadi saat orang kayak ngetekin gue ngomong kayak berat-berat ku turun gini-gini, terinspirasi dari Clarissa gini-gini, aku tuh malah kayak kalian nggak tahu gue tuh sekarang tuh capek, gue secapek itu. Apalagi ntar nemu kakak kayaknya gemukan lagi ya, kakak kayak apa Diomongin gini-gini lagi, iya, salah diomongin lagi. kayak udahlah gitu. Jadi tapi sekarang sih karena mungkin ada tujuan juga ya, dokter juga kayak misalkan mau nikah kayak gitu-gitu. Jadi nanti kan kalau foto bisa Risa diedit kayak gitu, tapi kalau orang-orang ketemu Risa katanya gitu nggak bisa gini-gini kayak. Jadi harus semangat gitu, semangatin suster-suster juga. Jadi kayak sekarang kayak ya udah, gue tahu gue capek, gue tahu gue bosen, tapi kalau gue ngeluh doang gue bakal lebih parah gitu. Iya, Gue iya. sampai bilang kok sama tim gue sama teman-teman gue gitu, sama semuanya gue bilang kayak gue nggak mau balik ke gue yang dulu. Gue udah cukup ancur banget saat itu, terus gue kayak gue udah nggak bisa kayak gitu. Gue tahu kalau gue amit-amit banget gue balik ke gue yang dulu, itu akan jauh lebih parah, jauh Ya. lebih parah yang gue dapetin. Kenapa? Karena orang tuh udah ngelihat gue turunnya, pasti mereka akan ngerasa kayak lu kan gini-gini, pasti ada aja hujatannya, mungkin bisa lebih berkali-kali lipat dari yang dulu. Iya, iya, gitu kan. iya. Pasti mereka banyak lah, maksudnya kita tahu lah netizennya suka kayak Iya. gitu ya. Terus juga mungkin mental gue juga nggak akan sekuat dulu Iya gitu. iya. Mental gue nggak akan sekuat dulu. Sekarang jujur aja gue ngerasa mental gue kuatan dulu sih, karena dulu mungkin gue udah terbiasa ya bertahun-tahun gitu. Karena sekarang gue punya badan, maksudnya udah berprogres, terus jadi sekarang sekalinya orang bilang gemukan tuh gue jadi kepikiran banget. Dan usahanya mati-matian masalahnya Iya, karena kan. apa ya, kayak ya gitu deh, Iya. bingung gue intinya. Iya. Gue kayak Intinya doain ya, aja ya, intinya sih doain aja gue kayak bisa terus berjuang lah. Amin. Semoga bisa terus berjuang, terus komitmen ya, menjaga dan tidak mempedulikan omongan orang. Agak susah ya sih saya sebenarnya saya peres ya Nay. Nggak apa-apa lah, itu kan udah template kita aja. Nah, kita membicarakan hal lain ya sekarang. Oke. Perlopan. Alias dikabarkan dalam waktu dekat akan menikah dengan sang kekasih. Iya. Seperti apa sih persiapan yang dilakukan? Coba kita lihat video ini. Oh, Oh, kok lucu olahraga barengan gitu bersama Shalon Samei. karena ini sih ya, gitu aku bilang kan kita sekarang ada tujuan. Sebenarnya kalau olahraga dari sebelum kayak ngurusin nikah gitu kan memang ya dia juga olahraga, cuman sekarang jadi ada temennya, jadi fokus ke satu. Kenapa aku bilang di situ kayak salah satu persiapan nikah yang penting adalah ya olahraga. Pertama ya pasti kan di hari pernikahan itu kan panjang acaranya, Ya. pasti kita butuh kesehatan yang fit juga, Betul. badan kita yang fit. Terus after itunya, aku sih lebih mikir, kita tuh lebih mikir ke after nikah kitanya, bukan di hari penampilan kita nikah juga sih. Kayak nah kita kan pasti pengennya cepet-cepet dapat anak gitu ya, apalagi kan umur kita juga bukan yang udah, maksudnya kita baru nikah di umur segini aja sekarang. Maksud aku kan sekarang tahun ini 30 tahun ya, itu kan udah kayak kelamaan lu gitu kan, kelamaan. Cuman ya emang dapat jodohnya sekarang, jadi kayaknya nggak ada waktu lagi deh gue buat nunda-nunda punya anak kayak gitu-gitu, Ya, enggak. lebih cepat lebih Jadi baik ya. ya salah satu yang bisa aku lakuin ya dari
ubah pola hidup juga, mungkin kan itu ngaruh ya untuk Betul. misalnya hormonal gue gitu-gitu. Ya makanya olahraga, jaga makan itu adalah salah satu persiapan yang kita jadi utama lah selain perintilan-perintilan dan selain duit ya. Ya Kalau itulah, itu sebenarnya itu. soalnya di komen itu banyak banget yang di komen video itu banyak banget yang kayak komen persiapannya duit lah gitu. Kata gue, Ya, gimana dah? lu salah baca. Kata gue lu salah ngerti. Maksud gue Lu- salah satu persiapan. Ikro bilang. Iya, salah satu persiapan penting nikah adalah olahraga. Untuk apa? Untuk fisik dan Kalau ada kesehatan duit kita. mau pakai apa kita ya gitu Iya, juga ya, kata gue Say. mah. Ya Emang kalau- tadi pikir olahraga kagak pakai duit? Pakai Say, ikro. Mending. Ya gitu sih. Itu olahraga. Tapi ini berarti H-min berapa? ada deh. Oh, belum boleh kasih tahu ya? Yo, kan boleh, kaget gue. Salah, ya mohon maaf loh. Ya, ada ya aja ya. Enggak, tapi ini kan kadang-kadang kalau mau nikah tuh suka ada mitos-mitos Iya. yang dijalani. Dilakukan nggak? Kalau aku dulu, aku nggak tahu deh kenapa ibu aku dulu tuh ngasih aku ubi setiap hari sampai bau banget kentut gue. Demi apa sih? Gue malah Demi nggak tahu. Allah. Itu biar apa katanya? Biar glowing, kagak glowing juga gue. Sumpah, ubi ungu. Terus misalnya kayak maskeran tiap hari, terus kayak nggak boleh, apalah kan kayak nggak boleh ketemu. pergi-pergi jauh gitu. Ya. Nggak Kakak boleh apa sih ketemu kakak ini apa. ya? Apa sukunya? Suku kaki. Sunda. Oh, Sunda. Aku Bapak Jawa. Jawa. Jawa juga banyak larangannya Ada gitu kayak kayak puasa-puasa enggak ya? puasa mutih namanya. Oh. Tapi belum mulai. Puasa mutih itu biasanya 40 jadi ketahuan. Ini belum mulai. 40 sekarang atau Terus kayak 40. apalagi ya? Ya puasa mutih tuh boleh makan yang putih-putih doang, putih telur, tahu kayak gitu-gitu doang. Oh, Nah, gue itu juga juga dikasih katanya telur. biar manglingin. Nah iya juga ya manglingin nama itu ya. Iya. Gue dikasih apa gue telan aja tuh soalnya. Biar manglingin terus juga nggak boleh pergi-pergi jauh. Iya. Ya kan? Sama apa ya? Ada lagi nggak yang nggak boleh lakuin? Banyak apa ya? Tapi dilakuin nggak sama kamu? Si mitos itu. Enggak sih kita. Nah kebetulan calon suami aku ini Jawa totok banget gitu loh. Jadi dia dilakuin? juga enggak, kalau dia lebih ke kayak misalnya aku bilang mau ada kerjaan nih waktu itu keluar kota ke Labuan Bajo kayak gitu-gitu, kayak jangan dulu deh dia kayak Oh, gitu-gitu, iya, nggak usah kayak iya, gitu-gitu. iya. Sebenarnya kayak mau pokoknya yang pergi-pergi jauh tuh jangan. Tapi kalau kayak puasa mutih terus kayak nanti pingit gitu-gitu Oh iya kita lakuin. pingit, benar. Ya, pingit tuh Iya, dilakuin benar. semua. Dilakuin ya. Konsep pernikahan seperti apa yang kamu inginkan? Dan ada inspirasi nggak sih dari artis-artis baru-baru yang menikah? Kayak sekarang-sekarang ini kayak gue pengen nih kayak dia nih, jadi inspirasi. Kalau inspirasi nikah nggak tahu sih siapa, nggak ada maksudnya nggak ada yang tertuju ke artis siapa gitu, nggak ada ya. Paling kita lihat-lihat di Pinterest kayak gitu kan, namanya dari dulu kita ngeliat wedding kan ngayal ya. Dream wedding ada, tapi kalau aku sekarang ini nggak tahu ya, terkesannya kayak iso banget loh atau apa gitu. Aku tuh sama calon suami, ih malu udah gue ngomong kayak Cie calon suami. ya sama dia. Pokoknya kayak kita tuh pengennya di acara kita tuh yang bahagia tuh bukan kita doang, yang happy tuh bukan kita doang. Kita pengennya kayak semua yang datang tuh juga seneng, terus kayak tamu-tamu seneng, seorang keluarga kita seneng. Itu udah pasti kita pengennya nyenengin mama kita kan, pengennya nyenengin mama kita. Terus kayak karena kebetulan aku tuh adalah anak pertama, dia anak terakhir, jadi dia pengen penutupan untuk mamahnya tuh juga yang bagus, gitu, yang kayak yang berkesan buat ibunya. Dan aku adalah pengen yang pembukaan di keluarga aku juga yang berkesan. Dan aku pengennya juga sama dia itu adalah niatnya, kenapa mungkin ya kalau misalnya ya kalau sekarang kita lagi ngerencana-rencana gini mungkin banyak yang diurus kayak pusing atau apa, intinya cuma satu sih, kayak kita tuh pengen pernikahan kita ini jadi berkah buat orang juga yang datang. Jadi kayak nanti ada misalnya ada salah satu hal yang aku ada ide gitu, waktu nanti di nikahan aku nanti tuh aku ada ide kayak kita bisa kasih apa ya, buah dan sayur gitu. Misalnya kita kayak ngasih buah-buahan sayur kayak gue bukan warung gitu. Nah itu kan bisa mereka konsumsi, mereka makan. Jadi gitu siapa tahu tuh jadi berkah buat mereka. Dan undangannya juga lumayan banyak. Yang kita harapin adalah orang yang ngedoain kita juga banyak. Kayak gitu. Jadi lebih ke situ aja sih. Tapi kalau untuk kayak dream wedding untuk kayak dekornya atau apa itu kan sebenarnya menyesuaikan aja ya, menyesuaikan. Kita juga nggak itu bukan ranah kita juga. Jadi kayak lebih ke ya aku pengen apa tuh ada, aku ngomongin gitu, tapi ntar dikembangin lagi sama si vendor dekornya gitu-gitu sih. Jadi intinya sih kita pengennya nyenengin mama-mama kita, terus juga jadi berkah buat banyak orang yang datang. Dan yang ngerasain seneng itu bukan kita doang sebagai pengantinnya, tapi orang-orang yang di sekitar kita juga seneng gitu. Amin. Tapi tunggu, tadi aku stalking
suami kamu, calon suami kamu, belum suami ya. Itu ada PT-PT-nya, berarti dia mempunyai sebuah PT atau apa? Oh, emang iya ya? Lu ngapain nulis sih? Iya. Emang iya ya? Apa pekerjaan dia apa? Iya, gitu? pekerjaannya dia. Pekerjaan dia tuh sebenarnya kalau yang utama dia juga masih kerja kantoran, tapi di luar itu dia punya beberapa bidang yang memang dia kerjain sama abangnya, sama mas-masnya, terus juga ada yang dia sendiri juga gitu. Pengusaha gitu. Ya terbilang seperti itu. Kayak gitu deh pokoknya, tapi dia masih tapi ya utamanya sih dalam sehari-harinya dia masih ada kantor juga gitu kerja. Semoga berjalan lancar ya. Amin, Persiapan ya Allah. pernikahannya sehat walafiat, Amin, lancar, nggak ada amin. cicak-cicuk ya. Ada semuanya sih lancar. udah ada. Oh iya, ya kurang panjang dong ini kita. Tapi kan pasti ada ya, Iya, kayak pasti gitu-gitu ada. pasti ada ya, alhamdulillahnya terlewati aja. Nah, semoga terlihat dengan baik, semuanya lancar, Amin. berkah, Amin. sehat. Makasih datang ke sini, udah Iya, ngobrol-ngobrol sama sama-sama. aku di sini. Makasih juga udah nonton, Besti. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, subscribe semua sosial media Moonlight Teman. Bye, Besti.